Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi DSD dengan dosen pengampu Bapak Dr. Basilius Redan Werang SS, SSOS GCL. Kami dari kelompok 7 terdiri dari 4 anggota. Sebelum kami masuk ke pembahasan materi, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Nilo Putu Eli Ardani dengan NIM 211031199. Selanjutnya, Nimade Chandra Kurnia Dewi dengan NIM 211031413. Kemudian, Nimade Alit Arisandi dengan NIM 211031290. Dan yang terakhir, Niloh Dina Adriani dengan NIM 211031142. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi dengan judul Literasi Informasi. Adapun topik pembahasan yang akan kami paparkan yaitu yang pertama, pengertian literasi informasi. Kedua, sejarah literasi informasi. 3. Fungsi literasi informasi. 4. Manfaat literasi informasi. 5. Kriteria literasi informasi. 6. Keterampilan literasi informasi. 7. Model literasi informasi. Sebelum kami membahas literasi informasi lebih lanjut, apakah kalian ada yang tahu apa sih itu literasi informasi? Mengapa literasi informasi sangat penting dalam kehidupan kita saat ini? Nah, untuk mengetahui jawaban itu, yuk simak video berikut. Pengertian literasi informasi. Literasi secara umum diartikan sebagai sebuah kemampuan membaca dan menulis, sebagaimana dinyatakan dalam Kamus Oxford berikut. Literacy is ability to write and write. Artinya, literasi adalah kemampuan membaca dan menulis. Sementara itu, information is able to talk, heard, and discover about somebody or something. Artinya, fakta tentang seseorang atau sesuatu yang dibicarakan, didengar, dan dikemukakan. Jika berdasarkan pengertian yang telah disebutkan tadi, literasi informasi dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang membaca dan menulis sesuatu yang sedang dibicarakan, didengarkan, dan dikemukakan atau fakta. UNESCO dalam Information for All program tahun 2008 mengemukakan bahwa literasi informasi merupakan kemampuan seseorang untuk yang pertama, menyadari kebutuhan informasi. Yang kedua, menemukan dan mengevaluasi kualitas dari informasi yang diperoleh. Yang ketiga, menyimpan dan menemukan kembali informasi. Yang keempat, membuat dan menggunakan informasi secara etis dan efektif. Dan yang kelima yaitu mengkomunikasikan pengetahuan. Literasi informasi didefinisikan oleh Lanning pada tahun 2014 di halaman 9, yaitu kemampuan untuk mengenali saat membutuhkan informasi, kemudian mencari, mengevaluasi, mengelola, dan menggunakan informasi secara efisien, efektif, dan secara etis untuk memenuhi kebutuhan akan informasi sambil tetap menjadi individu yang independen terhadap informasi dan pembelajar seumur hidup. Sependapat dengan definisi Lanning, American Library Association atau ALA mendefinisikan literasi informasi sebagai serangkaian kemampuan yang dibutuhkan seseorang untuk menyadari kapan informasi dibutuhkan dan kemampuan untuk menempatkan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang dibutuhkan secara efektif.
Definisi yang sejalan namun lebih menjelaskan tentang pendekatan yang digunakan dalam literasi informasi disampaikan oleh Anne Sandberg. Literasi informasi adalah seperangkat keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan untuk menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi yang dibutuhkan, serta untuk menyaring informasi yang tidak dibutuhkan. Keterampilan literasi informasi membutuhkan alat-alat yang membantu agar berhasil menavigasi sesuai kebutuhan informasi sekarang dan masa yang akan datang. Karena informasi dan teknologi yang berkembang memengaruhi setiap orang baik dunia kerja, pendidikan, dan rekreasi. Dari pengertian yang telah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa literasi informasi merupakan proses pembelajaran seumur hidup yang akan menjadi bekal seseorang dalam mencari informasi, bukan hanya dalam pendidikan. Sejarah literasi informasi. Literasi informasi pertama kali ditemukan oleh pemimpin American Information Industry Association, Paul J. Surkowski pada tahun 1974 dalam proposalnya yang ditunjukkan kepada The National Commission on Libraries and Information Science atau NCLIS di Amerika Serikat. Paul Surkowski menggunakan ungkapan tersebut untuk menggambarkan teknik dan kemampuan yang dikenal dengan istilah literasi informasi, yaitu kemampuan untuk memanfaatkan berbagai alat informasi serta sumber informasi primer untuk memecahkan masalah mereka. Istilah literasi informasi selalu dikaitkan dengan komputer literasi, library skill, and critical thinking yang merupakan pendukung terhadap perkembangan literasi informasi. Cat tahun 2010 mencatat bahwa literasi informasi diungkapkan dalam Proklamasi Alexandria tahun 2005 sebagai aspek penting bagi seseorang untuk meraih tujuan pendidikan, pekerjaan, tujuan sosial, atau pribadi. Oleh karena itu, keterampilan literasi informasi bagi seseorang yang belajar sepanjang hayat sangat penting untuk menyumbangkan gagasannya pada perkembangan ilmu pengetahuan. Menurut UNESCO dalam Harton tahun 2007 halaman 15 menyatakan bahwa literasi informasi dan belajar seumur hidup sangat erat kaitannya karena proses pembelajaran dimulai melalui gerbang informasi. Literasi informasi membentuk dasar untuk belajar sepanjang hayat. Hal seperti ini umum untuk semua disiplin ilmu, untuk semua lingkungan pembelajaran, dan untuk semua tingkat pendidikan. Literasi informasi membuat pelajar menguasai isi dan ruang lingkup pengamatan, menjadi lebih mandiri dan mempunyai kendali yang lebih besar terhadap proses belajarnya sendiri. Fungsi literasi informasi. Menurut Association of College and Research Libraries atau ARCL dalam Iskandar tahun 2016, fungsi literasi yaitu yang pertama, menentukan batas informasi yang diperlukan. Yang kedua, mengakses informasi yang diperlukan dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, mampu memecahkan masalah. Hal ini merupakan satu manfaat yang dapat diperoleh ketika pemustaka berhasil menerapkan literasi informasi dalam kehidupannya. Yang keempat, mengevaluasi informasi dan sumber-sumbernya dengan kritis. Yang kelima, memadukan sejumlah informasi yang terpilih menjadi dasar pengetahuan seseorang. Dan yang keenam, menggunakan informasi dengan efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Manfaat literasi informasi. Menurut para ahli, ada pun manfaat dari literasi informasi. Yang pertama, menurut Gunawan pada tahun 2008 dalam Hamidi dan Herianto 2012 menyatakan bahwa literasi informasi sangat berharga di dunia global saat ini. Dan hal terpenting yang perlu diketahui adalah bagaimana cara kita untuk meningkatkan kapasitas seseorang untuk belajar secara terus-menerus. Yang kedua,
Menurut Adam, pada tahun 2009, pada halaman 1, terdapat beberapa manfaat literasi informasi. Yang pertama, membantu mengambil keputusan, yang dimana dalam hal ini literasi informasi sangat berperan dalam membantu menyelesaikan suatu persoalan. Untuk itu, mengambil keputusan dalam menyelesaikan masalah, seseorang harus memiliki informasi tentang keputusan yang akan diambil. Selanjutnya, yang kedua, menjadi manusia pembelajar di era informasi. Nah, yang dimana kemampuan literasi informasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan seseorang menjadi manusia pembelajar. Nah, semakin terampil seseorang itu dalam mencari, menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi, semakin terbukalah kemampuan untuk selalu melakukan pembelajaran secara mandiri. Yang ketiga, menciptakan pengetahuan baru. Nah, yang dimana seseorang dikatakan telah berhasil dalam belajar apabila mampu menciptakan suatu pengetahuan baru. Seseorang dengan kemampuan literasi informasi akan memiliki keterampilan memilih informasi mana yang benar dan mana yang salah, sehingga tidak mudah percaya dalam menerima informasi yang diperoleh. Yang terakhir, menurut Hakuk pada tahun 2004, pada halaman 1, manfaat literasi informasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, untuk pelajar, di mana peserta didik dan pengajar dapat menguasai pelajaran dalam proses belajar mengajar, dan siswa tidak akan tergantung kepada guru karena dapat belajar secara mandiri dengan kemampuan literasi informasi yang dimiliki. Hal ini dapat dilihat dari penampilan dan kegiatan mereka di lingkungan belajar. Peserta didik yang literat juga akan berusaha belajar mengenai berbagai sumber daya informasi dan cara penggunaan sumber-sumber informasi. Yang kedua, untuk masyarakat. Nah, yang dimana literasi informasi bagi masyarakat sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam lingkungan pekerjaan. Mereka dapat mengidentifikasi informasi yang paling berguna saat membuat keputusan, misalnya saat mencari bisnis ataupun mengelola bisnis dan berbagi informasi dengan orang lain. Dan yang ketiga, untuk bekerja, di mana kemampuan dalam menghitung dan membaca belum cukup dalam dunia pekerjaan, karena dunia saat ini dipenuhi dengan informasi, sehingga pekerja harus mampu menyortir dan mengevaluasi informasi yang diperoleh. Bagi pekerja, literasi informasi akan sangat mendukung pelaksanaan pekerjaan, serta memecahkan berbagai masalah terhadap pekerjaan yang dihadapi, dan dalam membuat suatu kebijakan ataupun keputusan. Jadi, berdasarkan beberapa pendapat yang diuraikan, dapat disimpulkan bahwa literasi informasi sangat bermanfaat di era informasi bagi semua orang, baik bagi peserta didik, pekerja, maupun dalam lingkungan masyarakat. Nah, setiap orang yang menguasai literasi informasi dapat menciptakan pengetahuan baru, lalu ia akan menggabungkannya dengan pengetahuan sebelumnya yang telah dimiliki, sehingga memudahkannya dalam pengambilan suatu keputusan ketika menghadapi berbagai suatu masalah ataupun ketika membuat kebijakan. Kriteria literasi informasi. Nah, literasi informasi merupakan suatu kemampuan yang sangat diperlukan dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, terdapat beberapa kriteria dalam literasi informasi. Menurut Breivik dalam Kultau tahun 1987 pada halaman 12, kriteria literasi informasi dibagi menjadi 6. Yang pertama ada skill and knowledge atau kemampuan dan pengetahuan. Skill and knowledge adalah kemampuan dalam melakukan pencarian informasi dan pembuatan strategi atau cara dalam mendapatkan sebuah informasi. Yang kedua yaitu attitude atau sikap. Nah, attitude adalah kemampuan dalam menyikapi sebuah informasi seperti tekun dan memperhatikan setiap detail yang ada, serta berpikir kritis.
Yang ketiga yaitu time and labor intensive, waktu dan penggunaan intensitas penggunaan. Time and labor intensive adalah kemampuan dalam mengendalikan waktu dan intensitas dari penggunaan informasi, yang dimana memperhatikan apakah informasi telah digunakan dengan baik ataupun belum. Yang keempat yaitu need driven atau pengendalian kebutuhan. Need driven adalah kemampuan dalam mengendalikan kebutuhan seseorang, mulai dari mengidentifikasi informasi yang akan dicari dan bagaimana menemukan informasi tersebut. Dan yang kelima yaitu komputer literasi. Nah, komputer literasi ini adalah kemampuan dalam penggunaan teknologi berupa komputer sebagai alat dalam membantu pencarian informasi. Dan yang terakhir yaitu informasi literasi. Nah, informasi literasi ini adalah kemampuan dalam mengelola dan memperoleh sejumlah informasi yang kredibel ataupun sekaligus mampu menciptakan sejumlah pengetahuan baru. Keterampilan literasi informasi. Menurut Pendit tahun 2008, terdapat beberapa jenis keterampilan literasi informasi. Yang pertama, yaitu tool literasi, yaitu kemampuan memahami dan menggunakan teknologi informasi secara konseptual dan praktikal, termasuk di dalamnya yaitu kemampuan menggunakan perangkat lunak, keras, dan multimedia yang relevan dengan bidang kerja atau studi. Yang kedua, research literasi, yaitu kemampuan memahami bentuk, format, lokasi, dan cara mendapatkan sumber daya informasi, terutama jaringan informasi yang terus berkembang. Yang ketiga, social struktural literasi, yaitu pemahaman tentang bagaimana informasi dihasilkan oleh berbagai pihak di dalam sebuah masyarakat. Yang keempat, research literasi, yaitu kemampuan menggunakan peralatan berbasis teknologi informasi sebagai alat research. Yang kelima, publishing literasi, yaitu kemampuan untuk menyusun dan menerbitkan publikasi dan ide ilmiah ke kalangan masyarakat dengan memanfaatkan komputer dan internet. Yang keenam, emerging teknologi literasi, yaitu kemampuan yang memungkinkan seorang untuk terus-menerus menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan teknologi dan bersama-sama dengan komunitasnya ikut menentukan arah pemanfaatan teknologi informasi untuk kepentingan pengembangan ilmu. Dan yang ketujuh, critical literasi, yaitu kemampuan melakukan evaluasi secara kritis terhadap untung rugi menggunakan teknologi telematika dalam kegiatan ilmiah. Menurut Arga tahun 2009 menyatakan bahwa keterampilan literasi informasi diperoleh dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan kebutuhan informasi, yaitu kemampuan seseorang dalam mengetahui bahwa pengetahuan yang dimilikinya tentang sesuatu subjek tertentu adalah tidak mencukupi. Namun dia sadar bahwa di sekelilingnya ada banyak sumber-sumber yang tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk memecahkan berbagai masalah. Yang kedua, menetapkan strategi pencarian, yaitu sebuah proses sebelum pencarian di mana seseorang mampu mengorganisir data yang saat ini telah diketahuinya ke dalam beberapa kategori atau subjek, mengidentifikasi sumber-sumber yang berpotensi tentang bahan tambahan ke dalam kategori-kategori atau subjek, dan menentukan kriteria untuk sumber yang potensial, kemuktahiran, bentuk atau format, dan sebagainya. Yang ketiga, mengumpulkan sumber-sumber, yaitu kemampuan seseorang dalam melakukan proses pengumpulan berbagai sumber yang diperlukan, baik dalam bentuk tercetak dan non-tercetak, online, dan komputerisasi, interview antar pakar, permohonan dokumen-dokumen pemerintah yang cocok, konsultasi dengan para pustakawan dan para pakar lainnya untuk saran-saran tentang sumber-sumber tambahan yang diperlukan. Yang keempat, menilai dan memahami informasi, yaitu proses mengorganisir, menyaring, meneliti kata kunci dan topik-topik terkait, mengevaluasi otoritas dari sumber-sumber, mengidentifikasi kesalahan-kesalahan, pandangan-pandangan beberapa pihak,
serta memperjelas kembali pertanyaan untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Dan yang kelima, menerjemahkan informasi, yaitu proses yang melibatkan analisa, sintesa, evaluasi, dan pengorganisasian data terseleksi untuk penggunaan dan kemudian menarik sebuah kesimpulan dari semua yang terkait dengan penelitian tersebut. 6. Mengkomunikasikan informasi, yaitu berbagi informasi dengan cara memberikan manfaat kepada orang lain. Dari pertanyaan riset dalam bentuk laporan, poster, grafik, atau yang lainnya. Yang ketujuh, mengevaluasi produk dan prosesnya, yaitu melakukan evaluasi terhadap produk dan proses penelitian yang dilakukan. Keterampilan dalam mengevaluasi tersebut akan dapat menentukan sejauh mana data yang diperoleh memenuhi apa yang menjadi tujuan dari suatu penelitian yang dikerjakan. Dengan mengerti dan memahami literasi informasi, seorang akan mampu atau memiliki keterampilan untuk menyadari kebutuhan informasinya, mengetahui sumber-sumber informasi di mana dapat mencari informasi yang dibutuhkan, mengetahui strategi mencari dan menelusuri informasi tersebut, mampu memilih dan mengevaluasi informasi, mampu menginterpretasikannya untuk kemudian mengkomunikasikannya dengan etika yang baik, sehingga memperoleh temuan pengetahuan yang baru. Untuk memiliki kemampuan literasi informasi, ada beberapa langkah yang harus dikuasai. Nah, langkah-langkah tersebut disusun sebagai suatu model atau disebut dengan model literasi informasi. Literasi informasi berfungsi sebagai suatu panduan bagi yang akan mempelajari literasi informasi. Model literasi informasi yang terkenal itu ada 4, yaitu The Big Six, 7 Pillars, dan Empowering 8, serta satu lagi The 7 Phases of Information Literacy. Yang pertama yaitu The Big Six. The Big Six dikembangkan di Amerika Serikat oleh dua pustakawan, Mike Eisenberg dengan Bob Berkowitz. The Big Six menggunakan pendekatan pemecahan masalah untuk mengajar informasi dan keterampilan informasi serta teknologi. Big Six memiliki 6 tahapan pemecahan masalah, yaitu yang pertama perumusan masalah atau text definition, yaitu merumuskan masalah dan mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu strategi pencarian informasi atau information seeking strategies, yaitu menentukan sumber-sumber yang mungkin dapat digunakan dalam memilah sumber yang terbaik. Yang ketiga yaitu lokasi dan akses informasi. Lokasi dan akses yaitu mengalokasikan sumber secara intelektual dan fisik dan menemukan informasi dalam berbagai sumber-sumber tersebut. Yang keempat, pemanfaatan informasi atau use of information, yaitu menentukan bagian informasi yang akan digunakan, memilah data yang akan dipakai untuk membangun produk dari data yang telah ditemukan sebelumnya. Melakukan evaluasi sumber informasi. Yang kelima yaitu sintesis, yaitu mengorganisasikan informasi dari berbagai sumber dan mempresentasikan informasi tersebut. Dan yang keenam yaitu evaluasi atau evaluation, yaitu mengevaluasi hasil, mengevaluasi proses, melakukan pengukuran maupun perbaikan dan peningkatan kompetensi seseorang tentang literasi informasi secara terus-menerus. Nah, model yang kedua yaitu The 7 Pillars or Information Literacy, yaitu model 7 pilar ini terdiri dari dua himpunan keterampilan, yaitu yang pertama, mengetahui bagaimana menentukan lokasi informasi serta mengaksesnya. 4 pilar pertama terdiri atas keterampilan dasar yang disyaratkan untuk menentukan lokasi serta akses informasi, yaitu pilar pertama yaitu merekognisi kebutuhan informasi, mengetahui apa yang telah diketahui, mengetahui apa yang tidak diketahui, dan mengidentifikasi kesenjangan antara yang diketahui dengan yang tidak diketahui. Kemudian pilar yang kedua yaitu membedakan cara mengatasi kesenjangan, mengetahui sumber informasi, mana yang paling besar peluangnya memuaskan kebutuhan.
Pilar yang ketiga yaitu membangun strategi untuk menentukan lokasi informasi. Contoh bagaimana mengembangkan dan memperbaiki strategi penelusuran yang efektif. Nah, selanjutnya yaitu pilar yang keempat, menentukan lokasi dan akses informasi. Mengetahui bagaimana mengakses sumber informasi dan memeriksa alat yang digunakan dalam temu balik informasi. Nah, yang kedua ini yaitu mengetahui bagaimana memahami serta menggunakan informasi. Pilar yang kelima sampai ketujuh merupakan keterampilan tingkat lanjut yang diperlukan untuk memahami serta menggunakan informasi secara efektif. Adapun ketiga pilar tersebut ialah pilar kelima, yaitu membandingkan dan mengevaluasi, mengetahui bagaimana mengakses relevansi dan kualitas informasi yang ditemukan. Pilar yang keenam yaitu mengorganisasi, menerapkan dan mengkomunikasikan, mengetahui bagaimana merangkaikan informasi baru dengan informasi yang lama, mengambil tindakan atau membuat keputusan, dan akhirnya bagaimana berbagi hasil temuan informasi tersebut dengan orang lain. Dan yang terakhir yaitu pilar ketujuh, sintesis dan menciptakan, mengetahui bagaimana informasi dari berbagai jenis sumber untuk keperluan menciptakan pengetahuan baru. Model yang ketiga yaitu Empowering 8. Nah, Empowering 8 ini menggunakan pendekatan pemecahan masalah untuk model pembelajaran berupa record-based learning. Model ini terdiri dari 8 tahapan atau keterampilan yang harus dikuasai oleh seseorang. Keterampilan tersebut adalah yang pertama yaitu mengidentifikasi topik atau subjek, sasaran audiens, format yang relevan, jenis-jenis sumber informasi. Yang kedua yaitu eksplorasi, sumber dan informasi yang sesuai dengan topik. Yang ketiga yaitu seleksi dan merekam informasi yang relevan dan mengumpulkan kutipan-kutipan yang sesuai. Kemudian yang keempat yaitu organisasi, evaluasi dan menyusun informasi menurut susunan yang logis, membedakan antara fakta dan pendapat, dan menggunakan alat bantu visual untuk membandingkan dan mengontraskan informasi. Selanjutnya yang kelima yaitu menciptakan informasi dengan menggunakan kata-kata sendiri, edit dan membuat daftar pustaka. Yang keenam yaitu presentasi, penyebaran atau display informasi yang dihasilkan. Yang ketujuh yaitu penilaian output terhadap masukan dari orang lain. Kemudian yang kedelapan yaitu penerapan masukan penilaian, pengalaman yang diperoleh untuk kegiatan yang akan datang, dan penggunaan pengetahuan baru yang diperoleh untuk berbagai situasi. Nah, model literasi informasi yang keempat yaitu The Seven Phases of Information Literacy. Nah, menurut Brass, literasi informasi bisa berkembang seiring dengan pengalaman yang dimiliki seseorang dalam berinteraksi dengan informasi. Menurut Brass, pengalaman ini dapat dikelompokkan menjadi 7 kategori, yaitu kategori 1, konsepsi teknologi informasi. Dari sisi ini, orang yang melek informasi bisa dilihat dari bagaimana ia memanfaatkan teknologi informasi untuk membantu proses temu kembali informasi, memantau perkembangan informasi, dan berkomunikasi dengan orang lain. Kategori yang kedua yaitu konsepsi sumber ke informasi. Dari sisi ini, orang yang melek informasi bisa dilihat dari pengetahuan akan sumber-sumber informasi yang bisa ia rujuk untuk mendapatkan informasi. Selanjutnya, kategori 3 yaitu konsepsi proses informasi. Dari sisi ini, orang yang melek informasi akan mampu memanfaatkan, memproses informasi, dan memanfaatkan informasi untuk mengatasi berbagai situasi yang dihadapi. Selanjutnya yaitu kategori 4, konsepsi pengendalian informasi. Dari sisi ini, orang yang melek informasi bisa dilihat dari bagaimana ia mengelola informasi, baik dokumen secara fisik maupun secara materi yang terkandung dalam dokumen tersebut. Yang kelima yaitu kategori 5, konsepsi konstruksi pengetahuan. Dari sisi ini, orang yang melek informasi bisa dilihat dari bagaimana ia menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan kategori 6 yaitu konsepsi perluasan pengetahuan. Dari sisi ini, orang yang melek informasi bisa dilihat dari bagaimana ia memanfaatkan informasi
menjadi suatu pencerahan sehingga ia bisa mengembangkan pengetahuan yang baru dan pendekatan baru dalam memecahkan suatu masalah. Kemudian yang terakhir yaitu kategori 7, konsepsi kearifan. Dari sisi ini, orang yang melek informasi bisa dilihat dari bagaimana seseorang secara bijak memanfaatkan informasi digunakan secara bersama. Sekian materi mengenai literasi informasi. Jika ada pertanyaan mengenai materi ini, nanti kita akan buka sesi diskusi. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.